Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video FIFA inginkan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kalaupun harus pelatih Belanda, karena pemain kita lah diaspora Belanda, kenapa harus Kluivert sih? Nah, itulah yang Kenapa harus Kluivert? Oke. Kayak nggak ada pelatih bagus lainnya aja. Sekarang gue pertanyakan yang sama. Gue juga bertanya seperti itu. Apakah nggak ada Mark van Bommel, Fred Rutten dan apa? Banyak lagi nganggur juga dong. Sekarang gini, kita itu di rank berapa sih di dunia? 120. 127. Do you think kita negara besar di dunia? Apakah kita punya hal yang menarik untuk ditawarkan pelatih-pelatih? Enggak. Jadi banyak yang nolak. Bahkan Kluivert, feeling gue ya, ini cuma murni feeling sangat subjektif. PSSI itu maunya Van Gaal. Ya. Van Gaal nggak mau karena dia baru recover, dia tunjuk Kluivert. Rekomendasikan Kluivert. Akhirnya dengan segala masukan lahirlah itu Alex Pastoor dan Danny Lansat. Untuk ke backup. Iya, untuk ke backup. Untuk 3 pemain yang jadi satu unit. Sama kayak dulu Ferguson lah. Ya. Emang dulu zamannya Ferguson, dia berapa kali di lapangan? Dalam seminggu? Mungkin sekali. Ya. Yang cover siapa? Meulensteen kan? Sampai MU meraih berapa? 13 trofi. Dan kan sebelumnya ada Queiroz. Carlos Queiroz kan? Nah, artinya sistemnya akan dibentuk seperti ini. Di program ESPN Belanda ada 4 komentator, 3 wartawan, 1 mantan pemain bola, Marcio Novin, bekas pemain. Dia bilang, gue juga bingung. Dia bilang harusnya nih Alex Pastoor yang jadi head coach. Kenapa Patrick Kluivert? Ini masalah PR strategi. Yeah. Oh, oke. PR strategi dari timnas Indonesia, dari Erick Thohir, sehingga Kluivert yang punya nama sebagai pemain, yang bisa merangkul ruang ganti, itu sudah terbukti kasarnya begitu. Terus yang bisa meyakinkan diaspora lain untuk gabung. Sementara tackle-nya Alex Pastoor. Nah, Danny Lansat membantu ke Liga 1 karena dia kayaknya bisa bahasa Indonesia dan dia satu-satunya yang punya darah Indonesia. Jadi 3 unity yang berbeda kekuatan dan karakter dijadikan satu untuk menggantikan satu pelatih. Trisakti nih. Itu Trimasketir kalau gue sebut. Trimaskentir. Gitu. Tapi apa? Itulah. Ada yang bilang, ini kan biasanya kan teori konspirasi kan banyak ya, Coach ya. Ini kayaknya FIFA ini main mata nih sama Indonesia. Karena FIFA berkepentingan Indonesia masuk Piala Dunia sebagai negara yang penggemar sepak bola yang paling banyak. Gue dengar juga itu. Sekarang pertanyaan gue adalah kenapa China nggak masuk terus, India nggak pernah masuk. Oh, tapi itu bukan negara pencinta sepak bola lah. Tapi penduduknya besar. I know. China lumayan lah. Iya, enggak sebanyak Indonesia. Enggak sedahsyat Indonesia. China itu penduduknya 1,4 miliar. 1,4. Ya. Masa nggak ada 200-300 juta sepak bola? Mereka bukan. Wah, Indonesia tuh diakuin, Coach. Iya, betul. Kalau nonton pakai lagu tanah, betul. itu viral kemana-mana. Betul. I agree. Cuman kalau dibilang konspirasi FIFA, untuk gue kalau dengar konspirasi itu ya. Suka ya? Suka banget gue. Bukan. Kayak 911 dulu. Banyak konspirasi kan. Gue baca salah satu buku itu. Gue berpikir apakah masuk logika gua atau enggak. Sekarang kita bicara FIFA konspirasi yang pengen Indonesia masuk. Mungkin bisa aja, tapi kelihatan enggak? Kita 6 pertandingan baru sekali menang kok. Iya. Jadi konspirasinya di mana? Hebohnya kayak menang 5 kali itu, Bos. Iya, padahal baru sekali menang. Euforia ya. Saya tahu lah, ini kepentingan bisnis. Oh viewership, iya, pasti. Rating pasti naik. Pasti. Merchandise pasti gila. Betul, tuh kalau kita masuk tuh. Pasti setuju. Daripada masukin negara mau apa gitu. Iya. Cuman masalahnya konspirasinya itu lewat jalur apa? Kan toh ujungnya di lapangan. I know.
apa aja. Jadi mungkin melalui ke WhatsApp. depannya Ya. kita nggak tahu. Ya, we never know. Tapi setahu gue sampai detik ini Ya. dari U23 kita lebih sering dicurangin daripada dibantu. Ya, setelah mungkin mereka insaf Bahrain, akhirnya ya. contoh. Ya. Bahrain kan kita Ya, tahu lah. maka Ya. dari itu kalau orang bilang konspirasi kita dibantu FIFA, ya gue happy aja. Orang kan juruannya punishmentnya nggak berat-berat amat tuh coach. Iya, betul. You know? Ya. Betul. Jadi kayaknya ada invincible hand gitu di FIFA itu untuk membantu Indonesia sebagai, saya berani klaim, negara ya membantu lah. Mungkin. Ya. Membantu mungkin, tapi tidak Ya sedemikian kalau berhasil rupa. apa enggak? Iya. Ya dong. Kalau membantu mungkin. Make sense karena kita ya negara secara kuantitas yang lagi berkembang. Bahkan di talk show Belanda itu yang ESPN Belanda loh, bukan talk show asal-asalan. Dia bilang kita sudah nggak bisa anggap Indonesia itu dwarf football country, kayak Liechtenstein, Iya. kayak Faroe Island. Iya. Enggak, Indonesia itu dengan pemain diaspora yang sekarang udah berkembang dan mereka berkembang pesat. Ini definitely Indonesia punya peluang untuk lolos. Maka dari itu pihak yang bertanggung jawab yaitu PSSI melakukan gebrakan-gebrakan yang high risk, semoga high gain. Gitu. Suka nggak suka, we have to move on. Ya. Iya kan? Jadi kalau gue bilang ya so far sih yang gue selalu sebelum ini huru-hara ini terjadi, gue selalu sering bilang bahwa ada perbedaan culture, ada yang sekarang udah gap ini udah nggak ada. Oke. Karena sepak bola itu nggak hanya di lapangan. Kalau di luar lapangan, di ruang ganti happy semua, Ya. di lapangan jadi happy. Faktor X yang gede banget. Faktor ya. X-nya gede banget. Ya, kita lihat dan your club lah. Ten Hag, Van Gaal, Mourinho, Ole, dan susah untuk merubah. Ya. Karena ada faktor yang nggak bikin mereka happy. Sampai Ten Hag sekarang Amorim dibilang berhasil ya belum juga, ya Karena kan? baru berapa game. Karena baru berapa game. Tapi apakah berhasil? Dia harus bisa pegang ruang ganti yang sudah ditunjukkan sama Arne Slot di Ya. Liverpool. Apakah Liverpool pasti juara? Enggak juga. Belum tentu juga. Sekarang udah macet-macet nih. Iya, cuman mereka menunjukkan happiness, Ya. kebahagiaan antar pemain untuk bermain itu kelihatan dibanding klub kayak MU, Arsenal dan lain-lain. Gitu. Nah ini yang kita coba, gua harap pelatih yang baru ini coba meng-create Ya. kebahagiaan dulu karena barrier komunikasi udah nggak ada, barrier culture, Ya. bukan hanya bahasa ya, tapi Ya. culture sudah nggak ada lagi. Ke pemain Indonesia gimana? Gue udah pernah tanya, ternyata pemain Indonesia tuh ngerti bahasa Inggris semua. Rata-rata. Jadi nggak masalah juga. Dan gue bilang ini ya, saya ke Belanda berkali-kali. Suku bangsa yang paling lentur bicara bahasa apapun, termasuk bahasa Inggris adalah orang Belanda. Ya, betul. Gue di Amerika bro, kalau orang Italia bahasa Inggris ketahuan, Ya, Perancis ketahuan, ya. orang Indonesia apalagi Jawa ketahuan bro. Tapi orang Belanda nggak Belum ketahuan. tentu ya. Belanda dan Belgia Ya. lembut banget, ya, gitu. Terus. Oke, tapi kita harus bagaimanapun kita harus mengucapkan terima kasih pada Sintayong. Oh ya, absolutely. Without him Indonesia tidak akan di level setinggi ini. Bung Helmi, saya itu tidak pernah menjelekkan Sintayong. Sekalipun, kasih contoh, tidak pernah. Yang gue lakukan adalah gue pengen Indonesia lolos dan peluangnya lebih besar dengan pelatih Belanda. Itu aja. Jadi gue gue agree kita harus appreciate apa yang diberikan oleh Sintayong. So Sintayong kamsahamnida. Menantu gue orang Korea masalahnya ya. Oke, jadi keren lah. Ya kita harus tahu berterima kasih lah saya pikir ya. Absolutely. Nggak perlu itu muja-muja. kan etika ya. Etika ya. Etika walaupun dia digaji gede juga dia dapat pesangon juga banyak. Nggak perlu dikasihanin, tapi Ya. berterima kasih aja. Ya, iya dong harus. Ya, ya. Memang harus lah. Ya. Ya. Oke, Coach.